Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Eh, Gimana kabarnya? Puasa-puasa gini, enaknya ini kita mencari ilmu ya, pelatihan Masya Allah. kelas-kelas. Dan juga bagi teman-teman yang beragama Muslim yang lagi puasa, tetap semangat menjalani puasanya. Oke, kemudian itu aja sih. Yan, langsung masuk aja. Oke, ini suara saya kedengeran nggak nih teman-teman Kedengeran, semuanya? kedengeran. Ini ya. Bukan kamu Ren, yang lain Ren. Oh, Halo, Halo, dengar bro. Bang. Oke, Halo, aman, aman, aman. aman sih. Oke, sekarang kita mulai saja. Tadi sudah dibuka sama Mas Randy ya. Eh, Sebelumnya saya nggak usah perkenalan kali ya, udah. Ya, kita langsung ke inti materinya saja. Jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin mengingatkan ya, berarti kita baru pertemuan pertama ya. Kita baru pertemuan pertama untuk manajer ya, untuk manajer. Kalau yang programmer, elektromekanik dan lain sebagainya itu kan udah kemarin-kemarin. Nah, kalau yang manajer ini agak ngaret. Kenapa ya? Karena kita mau ngepasin manajer ini mau arahnya mau dibawa kemana yang lebih baiknya daripada nanti kita nggak jelas kan? Gitu karena di UKM robotika ini tentu saja manajer jadi peran penting juga, nggak selamanya kita tuh riset kita bikin robot terus-terusan. Kita juga harus ngerti bagaimana cara memanajemen dari segi keanggotaan, maksud saya kepengurusan, kemudian dari segi ketika kita mengikuti lomba dan sebagainya. Nah, oke, itu ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi saja. Sebentar ini saya share screen. Oke, mantap. Ini saya nge-share screen apa nih? Kelihatan ya? Kelihatan bang, kelihatan. Oke. Nah, di pelatihan manajer nanti yang akan kita lakukan dan terusnya akan kita kembangkan itu berhubungan erat dengan yang namanya project management. Ya, jadi kita nggak akan terlalu mengurusi lah, ibaratnya mengurusi yang bagian kayak bikin surat, kemudian bikin proposal dan lain sebagainya. Mungkin itu akan jadi tambahan nantinya ketika kita udah selesai target awal kita, yaitu tentang project management dulu. Karena ini bagian yang paling penting, yang sebenarnya kalau misalkan kalian word kayak gitu kesekretariatan kayak gitu kan kalian bisa belajar banyak ya di Google bla bla bla, pasti juga udah ngerti juga ketika kalian pernah ikut organisasi gitu. Nah, kalau project management kan uh, bukannya nggak tahu ya, tapi kan jarang gitu, jarang, apalagi kita benar-benar fokus di riset. Jadi nanti gimana kita menyesuaikan manajemen project kita ke dalam UKM robotika ini gitu. Nah, untuk agendanya sendiri nih, pertemuan pertama kita nggak terlalu bahas konsep, kemudian materi yang mendalam ya. Kita cuman intro aja, mereview dari nanti yang akan kita bahas. Kemudian untuk pertemuan kedua baru kita lanjutkan untuk membahas konsep dan juga alat. Alat di sini maksudnya bukan alat robotik ya, maksudnya tools pembantu kita untuk manajemen semua hal yang terkait dengan project management ini gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu studi kasus ya, untuk ketiga dan seterusnya, sorry salah ketik, untuk ketiga dan seterusnya kita akan membahas tentang studi kasus.
Nah, kenapa saya bubuhkan studi kasus di sini? Karena UKM yang UKM yang robotika ini kan fokusnya dia itu ke riset ya. Fokusnya dia itu ke riset. Nah, pastinya kayak misalkan perlombaan, kemudian masyarakat, ya kayak gitulah ya, sebagai mana kita tahu di UKM robotika. Kita pokoknya riset mulu habis-habis. Nah, makanya kita akan langsung ke studi kasus aja. Nanti ketika kalian nge-management di situ, kalian cari pengalaman di situ, nanti kita akan evaluasi. Kita akan berikan contoh ketika misalkan nanti ada lomba apa gitu. Dan bagaimana kita harus mengelolanya, baiknya gini, baiknya gitu, kayak gitu. Nanti studi kasusnya akan lebih seperti itu. Kemudian untuk lanjutannya, di sini saya cuman bahas sedikit aja terkait dengan tools ya. Kalau kalian masih bingung mas di sini itu apa, jadi tools yang akan kita pakai ini nanti dia berbasiskan software ya, bukan hardware. Jadi berbasiskan software untuk membantu kita mengolah project kita. Ya, perlu diingat membantu project kita. Jadi di sini ada Trello, kemudian ada Miro, kemudian ada pitch.com. Nah, ini tuh belum semuanya ya. Ini cuma beberapa hal yang sangkutkan di sini. Lihat kan. Jadi kalau dari Trello sendiri nih misalkan, dari Trello sendiri tuh Trello. Nah, di Trello ini nanti kita bisa ya, bisa ibaratnya belajar sambil ngetas gitulah, kayak bikin list apa yang harus dikerjakan untuk tim, dan kita bisa nge-schedule jadwal-jadwal yang harus kita bikin gitu. Nanti macam-macam akan kita bahas di next pertemuan aja. Intinya buat mengorganisir tas-tas gitulah. Kemudian kayak misalkan yang ini, nah Miro. Nah, kalau Miro ini bedanya itu kalau misalkan kita mau bikin brainstorming gitu. Jadi kan setiap kita mau bikin konsep, lalu bikin alat mau jadinya kayak gimana, pasti kan kita ideation kan, dari segala ide bisa dinamakan dengan brainstorm, yang kemudian baru kita bisa jadikan itu sebagai acuan kita untuk menjadi dasar yang akan kita kembangkan nanti gitu. Jadi ada brainstorming, kemudian ada mind mapping, gitu nanti urusannya Miro gitu. Nah, ini kalau nanti mau kalian lihat dulu silakan ya apa-apa. Kemudian ada lagi nih yang kayak tools atau alat-alat yang berhubungan dengan presentasi. Ini namanya pitch.com ya, pitch.com. Jadi pitch.com ini tidak berbeda jauh dengan PowerPoint ya. Berbeda jauh dengan PowerPoint, intinya buat presentation. Cuman yang di perbedaan di sini adalah dia itu benar-benar bisa dibikin untuk kolaboratif. Ya, memang ketika kita sedang situasi seperti ini, pandemi, work from home, kemudian memang trennya lagi begini, itu banyak aplikasi yang dia menanamkan sebuah kolaboratif mode. Jadi maksudnya kolaboratif mode itu gimana? Kita bisa bikin berbagai macam presentation gitu ya, macam presentation, tapi kita di rumah sendiri gitu, di rumah masing-masing, tanpa kita harus sanding-sandingan. Tapi dalam tanda kutip kita bisa bikin itu
barengan langsung dalam satu apa namanya satu project gitu kayak yang punya saya nih. Nah, ini akan ngebantu banget ketika kita nggak lagi deket-deketan tuh, kan banyak ya yang lagi di luar kota ataupun nggak lagi di Jogja kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita lomba butuh kayak presentasi gitu, proposal dan lain sebagainya, itu kan harus dikirim duluan ya sebelum kita bikin alat. Nah, ini akan sangat membantu kalian banget. Oke, itu baru 3 tools yang saya kenalkan ya ke kalian. Nanti masih ada lagi, dan saya simpan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita baru bahas terkait dengan konsep dan juga alat-alatnya. Nah, jadi kalau di pertemuan ini saya nggak akan terlalu membahas tentang teoritis atau definisi dari project management itu apa, kemudian gimana, enggak ya, ini bukan kuliah kalian ya. Ini benar-benar studi case aja. Benar studi case, benar-benar apa yang kalian butuhkan nanti akan kita pelajari bareng-bareng gitu. Nah, di dalam project management ini itu kan jadi ini ya, apa namanya, jadi sebuah patokan dalam tim lah ibaratnya. Jadi sebuah patokan dalam tim. Karena apa? Ketika kita ngeluarin squad gitu, squad pokoknya semua orang-orang yang ada di dalam tim buat ikut lomba itu, kita harus punya ininya, ketuanya kan? Kita harus punya ketuanya, kita harus punya orang yang dia benar-benar bisa mengelola dengan baik, entah itu nanti dari segi proposal, kemudian dari segi job-job pembagian kayak gitu-gitu. Itu sebaiknya memang harus dipikirkan matang-matang. Biar apa? Biar nantinya kayak yang programmer, kemudian anak-anak mekatronika itu mereka bisa fokus dengan pekerjaan mereka, biar nggak terganggu dengan urusan proposal, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Jadi kita ambil alihnya ke situ, gitu. Memiliki job desk masing-masing. Ya, jadi jangan pernah mikir kalau di robotika itu nggak butuh orang-orang kayak gitu. Butuh banget malah. Justru malah langka di robotika itu. Karena kebanyakan orang-orangnya orang-orang riset yang benar-benar buka program, udah program terus tuh sampai malam, buka otak-atik elektronika gitu-gitu. Cuman yang kurangnya mereka itu, yang kurangnya kita itu di bagian manajemennya. Jujur aja memang seperti itu. Jadi harapan saya ketika kalian nanti selesai dari pelatihan ini atau kalian berada di robotika, itu kalian bisa memberikan yang terbaik lah dari apa yang sudah kita pelajari ini dan juga pengalaman yang kalian nanti akan ambil. Nah, di sini kan kemarin ada yang ikut KRTI ya. Siapa kemarin yang udah daftarin KRTI? Di sini adakah? Itu si Anggun. Ada nggak sih? Si Anggun. Si Anggun. Anggisti. Kemarin itu aku lihat si Sulistia ikut ya. Sulistia. Itu ikut apa kan? Sulistia Iya. belum. Tapi kalau mau sih gak apa-apa. Oh belum. Oh iya. Yang baru apa? Oh yang di malah sini- ditawarin langsung. Yang di sini Yang di tuh sini cuma siapa? Ini Anggista itu ikutan KRTI. Yang Sulistia mungkin gak apa-apa. KRTI. Oh tak lihat kemarin tuh di grupnya ada tulisan tuh. Ikutnya di bagian apa emang? Tim apa? Yoafi masih di itu masih dirancang timnya. Masih dirancang. Oke. Oke bagus. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada event-event kayak gitu ya, kalau bisa tuh kalian ikuti.
ya kalian ikuti. Karena kenapa? Ini nanti yang akan jadi pembahasan kita, studi kasus kita. Studi kasus kita nggak cuman ngambil dari pengalaman teman-teman yang udah ikut lomba sebelumnya, tapi juga pengalaman kalian saat ikut saat itu gitu loh. Jadi nanti apa yang sekiranya kurang, apa yang sekiranya jadi problem tuh bisa kita bahas bareng, bisa kita evaluasi bareng. Itu biar eh, cepet ingetnya lah daripada kita teoritis mulu kan. Bosen banget teoritis mulu. Itu nanti kalau misalkan kalian udah punya pikiran dan berubah pikiran mungkin dari sekarang nih buat berani ikutan, nah itu silakan. Nggak apa-apa, nggak di Jogja itu nggak apa-apa ya. Karena kemarin ada teman-teman yang di luar Jogja tuh, wah saya pengen ikutan, tapi saya lagi nggak di Jogja, terus gimana mas, saya takut ya, takut terus nanti nggak bakal jadi kalian buat ikut lomba. Ya saya bilang nggak apa-apa kalian di luar kota, makanya itu tadi kenapa saya ngelatih bareng-bareng nih, belajar bareng-bareng sama teman-teman semuanya, mengenalkan tools-tools kayak gini. Jadi kalian walaupun jarak jauh pun bisa ngatur, bisa ngontrol gitu loh. Nah ini gunanya kayak gitu. Project management kan cuman ngurusin itu kan, bukan cuman, sorry. Kayak ngurusin proposal kemudian dan lain sebagainya. Yang maksud saya itu nggak selalu di alat gitu loh, alatnya kan di Jogja semua gitu, alatnya di Jogja semua. Ya kalau programmer elektro kayak gitu-gitu ya oke lah, kalau misalkan ada salah satu tim yang dia minta, wah mas pokoknya saya mau yang di Jogja aja, ya oke saya bisa maklum itu. Cuman kalau misalkan tim project management itu nggak apa-apa jauh-jauhan, nggak masalah juga gitu. Yang penting kalian bisa tanggung jawab dengan tim kalian dan bisa melaksanakannya dengan baik kok. Dah pokoknya poin pentingnya itu aja. Nah kemudian yang jadi masalah di anak-anak baru sekarang ini, yang saya lihat itu banyak dari kalian yang ibaratnya kayak nggak pede gitu loh, nggak pede buat ikut, takut salah, takut kenapa gitu. Ya itu wajar banget. Cuman gini teman-teman, nggak segalanya itu harus kita eksekusi dengan baik. Maksudnya dengan eksekusi baik di sini maksudnya itu adalah kalian mau ketika ada lomba, ketika ada pengabdian masyarakat, ikut terus saja. Terkait dengan output ataupun hasil yang nantinya akan kalian dapatkan, bodoh amat. Terus bodoh amat, kalian mau gagal, kalian mau nggak juara atau apa, itu terserah kalian. Yang penting kalian mengeksekusi semuanya dengan baik gitu. Dengan baik itu maksudnya kalian ambil, jangan kalian pikir terus, kalian ambil. Untuk outputnya itu ya udah serahin aja ke juri. Oh bukan kalian yang nilai, juri yang nilai. Orang yang bagus aja kadang bisa aja kalah karena perbedaan perspektif. Jadi ngapain kalian memikirkan perspektif orang lain gitu untuk diri kalian sendiri, nantinya malah kalian sendiri yang rugi gitu ya. Soalnya banyak ya teman-teman di robotika tuh yang pengalamannya ibaratnya udah kayak jam terbangnya tinggi ya, mas nih yang datang nih mas Adit gitu, kemudian teman-teman yang lain, Mas Randy, Mas Fredrik dan lain sebagainya. Nah itu mereka juga awalnya kayak gitu, berawal dari apa namanya, ikut-ikutan iseng-iseng, sampai akhirnya mereka nemuin polanya buat berani mengambil segala hal. Bodo amat dengan hasil, yang penting kita ikut, udah itu yang paling penting. Sesuai dengan ini kita ya, apa slogan kita, Robotika UT juara. Nah juara itu maksudnya nggak selalu kita harus juara tuh, enggak, tapi kita memparameterkan bahwa apa namanya, kalau bisa tuh
kita langsung targetnya tinggi gitu loh. Targetnya tinggi. Jadi kalaupun kita kalah, paling nggak kita udah bikin alat yang bagus. Tuh, jangan cuma cari pengalaman doang. Cari pengalaman doang itu kayak ya eman gitu, duit banyak-banyak cuman buat cari pengalaman. Keluarnya kan banyak, kayak robot kan ya nggak cuma 1 juta 2 juta, lebih dari 8 juta dan kayak gitu-gitu kan, eman gitu. Jadi kalau bisa carinya itu juara gitu. Pede aja udah, pede, bodo amat. Mau orang anggap kita gimana udah bodo amat. Yang penting kita punya pedoman ya gitu, pede ya. Nah ini siapa? Mas Faiz. Faiz juga ikutan ke RTI. Nah kalau Faiz berarti masih dibentuk juga nih, Ren. Iya dibentuk juga ini. Masih Hmm, kan masih nyari-nyari semuanya, nanti dibentuk, nanti dibikin 2 tim atau berapa gitu kalau semisal banyak ya. oke. Nah, benar. Bentar, ini kalau yang angkatan 2000, yang baru banget ini, berarti apa namanya? Cuman 2 doang ya? Kok kemarin listnya banyak tuh. Yang angkatan Ada 3. 2021 itu Mm-mm. empat orang. 4 orang. Nah, 4 orang. Siapa? Siapa aja? Yusuf Ilhamsah, Muhammad Faiz, Anggun Puspasari sama Jeffrey. Jeffrey ikut apa? Sama KRTI tapi belum di itu. Belum di Oh, kalau Yusuf ikut ini ya. Apa namanya? Land follower itu yang di UGM. Iya bukan? KRTI kayaknya sih belum ke update juga Hmm, udah kayaknya. oke. Enggak di sini ya orangnya. Udah nggak di sini bro. Nah, oke. Itu ya yang perlu kalian ingat ya teman-teman. Kita eh, keluarga. Jadi jangan pernah anggap kalau kita tuh kayak wah, nanti kalau kalah malu-maluin tim robotika kita gitu. Enggak. Saya pribadi dan teman-teman semuanya yang ada di robotika itu malah seneng kalau misalkan kalian mau atau ikut berkontribusi. Ya udah sekedar nimbrung aja pun kita udah seneng gitu. Sekedar nimbrung, ngerisetin bareng kayak gitu, yang kalian mau ke Jogja kayak gitu buat datang ke lab kita, itu kita udah seneng banget asli. Belum belajarnya loh, nimbrungnya doang loh. Apalagi kalau kita belajar bareng, wah seneng banget. Tuh ya, saya cuman nggak mau nih teman-teman yang ada di sini, apalagi project management yang eh, kadang ada yang beranggapan wah project management di robotika buat apa. Itu saya sangat-sangat nggak setuju ya, karena penting banget soalnya project management buat tim-tim yang nanti akan ikut lomba, biar mereka bisa matang juga, matang dalam segi perencanaannya maksudnya gitu. Jadi saya mohon banget untuk kalian bisa ikut lomba-lomba yang ada di robotika ini. Banyak banget lombanya. Kalau yang dari pemerintah sendiri sih kayak ada KRTI, kemudian ada KKCTBN, gitu kan, mungkin udah dibahas juga atau workshop kemarin itu. Nah, 3 ini yang sering banget kita ikutin. Kampus-kampus lain juga sering banget ikut ini dari Kemendikbud. Yang pertama itu ada KRTI itu ya, yang udara, kemudian ada KKCTBN yang air, kemudian ada KRI yang dia mobile ataupun darat. Nah, cuman untuk saat ini memang kita lagi fokus ke yang udara, bikin pesawat-pesawat gitulah. Nah, kalian bisa bantu di sini nanti kalau kalian daftar loh ya. Soalnya tim-timnya kebanyakan tim yang ini, tim yang di KRT gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Nggak apa-apa banyak tanya, paling cuman dikira wartawan doang. Daripada kalian tersesat di jalan, tiba-tiba left dari robotika, wah, untuk apa kalian masuk? Yang percuma. Oke ya, saya nggak akan bahas terlalu dalam terkait dengan materi hari ini.
Maksudnya materi yang besok akan saya sampaikan, konsep, kemudian alat, gitu-gitu. Soalnya ini bakal panjang. Jadi alangkah baiknya kalau kita jadiin sendiri aja, gitu. Nah, sebelumnya dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin ada yang mau disampaikan, curhat juga boleh. Ada nggak? Apa udah cukup ini? Cukup jelas Oh, dengan rangkaian yang nanti akan kita bahas. menurut aku masuk yo, Yan. Kenapa? Masuk, masuk. Oke, sebenarnya aku mau tanya ke teman-teman yang lain nih. Anggapan kalian itu manajer itu ngapain aja sih? Biar kita Nah, luruskan di sini. mm-mm. Mungkin dari siapa dulu ya? Ada yang mau Kamu tunjuk aja. tunjuk ya? Biar Iya, kita tunjuk bisa aja udah. meluruskan gitu loh. Biar enggak salah persepsi dari kalian gitu. Mungkin dari siapa dulu ya? Sulistia mungkin bisa itu anggapannya dulu manajer itu gimana pas masuk robotika. Iya bikin kayak yang waktu itu apa? Ya mau project gitu. Proposal gitu-gitu. Iya bikin proposal. Eh, Seperti yang dikatakan Mas Alfian tadi ya, itu sebenarnya mungkin Mas Alfian aja yang jawab. Diluruskan ini. Oke. Ya, itu tadi ya. Kalau terkait dengan gimana sih bilangnya? Kesekretariatan gitulah, tentang proposal, penyuratan gitulah pokoknya. Itu kan paling nggak kalian udah dapat basicnya di SMA, SMK, ketika kalian ikut organisasi juga. Itu kan udah jadi hal wajib ya. Jadi kalau misalkan kita bahas lebih dalam manajer di situ, kayak useless banget gitu. Makanya kita akan lebih fokus ke dalam project manajemennya. Project management itu fokusnya kepada job-jobnya, pembagian job, kemudian nanti kita ngurusin terkait dengan perencanaan, brainstorming, ngumpulin ide, kita mau bikin apa, konsepnya bagaimana, itu gitu kan perlu dipikirin, nggak cuma sekedar kita nulis ya udah proposal, dadadadadadadad. Kan kayak sayang banget gitu loh kalau misalkan kalian nggak punya bekal buat project management gitu ya. Makanya kita belajar ini. Ada lagi nggak nih? Satu lagi lah. Apa kamu mau lempar pertanyaan nggak, Ren? Hah? Lempar lagi ke mereka, Ya, tunjukin. satu lagi lah. Ini tadi cewek sekarang cowok lah. Dari Eros Arya dulu mikirnya itu manajer itu gimana pas masuk robotika. Kalau aku sih mikirnya milih manajer itu sih kayak mengatur terus mengelola gitu di suatu organisasi. Ya gitu. Gitu menurutku sih. Oke, bener ya apa yang dibilang Mas Eros itu. Di robotika itu juga ada kepengurusan inti, ada BPH-nya juga, dan pengurus hariannya. Nggak cuma riset-riset doang, tapi ada kepengurusan inti lah ibaratnya. Itu bisa nanti terpakai juga di situ. Gitu. Jadi selain kita belajar untuk yang projectnya, ikutan lomba-lomba kayak gitu-gitu, kita juga bisa terapin di dalam kepengurusan nantinya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan bingung gitu, ada yang perlu diluruskan, bilang aja. Ya ada nih. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan dari kalian, boleh ya nanti kalau udah berubah pikiran
mau ikut lomba-lombanya. Langsung PC Mas Adit aja nih selaku SDA. Ada Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo, halo. Kalah. Di luar ini. Ya, di luar deh. Oke ya, nanti bisa kalian PC Mas Adit ataupun Mas Randy untuk bagian pendaftaran gitu ya. Timnya biar kita yang cariin. Kalau memang kalian belum punya tim sendiri, sebenarnya boleh ya. Kalau kalian bikin tim sendiri, kalian ngajak angkatan kalian. Tapi kalau bisa dicampurin sama angkatan atas biar nanti bisa belajar bareng lah intinya. Bisa ada yang diteruskan gitu loh. Kalau misalkan nggak ada yang diajak ataupun solo player gitu ya, solo player. Ya nanti kita bisa carikan gampang. Yang penting kalian daftar aja udah. Sip. Oke ya. Oke Mas Arif, ada tambahan nggak Mas Arif? Belum. Belum. Oke. Ya nanti kalian boleh searching tuh tadi yang udah saya contohkan terusnya. Boleh kalian lihat-lihat ini buat apa sih, ini ngapain gitu. Apa yang dipelajari. Kalian penasaran, nanti dilihat aja. Baru untuk besok kita akan langsung masuk ke bagian konsep. Konsep ini nanti lebih ke kayak apa aja yang harus kita lakukan duluan. Ya beratnya brainstorming dulu, kemudian menyusun ini, buat ini, ke itu, baru seterusnya. Itu konsepnya seperti itu. Biar kalian lebih matang juga untuk mempersiapkan lomba serta proyek-proyek pengabdian masyarakat gitu. Baru kita akan bahas terkait dengan tools untuk membantu kita dalam mengerjakannya. Oke, mungkin itu saja ya yang hari ini mau saya sampaikan. Ini kalau ada tambahan mungkin ya dari Mas Adit. Mas Adit udah pergi ya. Mana dia? Ya udahlah. Ada informasi lain nggak Ren yang mau kamu sampaikan? Mungkin nanti kesimpulan aja sih nanti aku tarik. Oke. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus Ren. Oke, mungkin udah selesai. Langsung ke saya tarik kesimpulan aja ya. Dari yang dibahas sama Mas Alfian tadi. Oke, di divisi manajer ini bisa diibaratkan kalian itu menjadi otak ya, otak dari ya otak atau kepala gitu yang mengatur semua yang nanti akan seperti kalau kalian mau ikut lomba gitu. Kalian berada di suatu tim, nah kalian itu jadi kepalanya gitu yang ngatur semua dari mulai pengadaan, perencanaan juga sampai pembagian job-job tadi. Semisal programmer itu ya kalian deadline itu, semisal kalian kasih deadline itu harus sekian apa hari ini apa minggu depan udah jadi, atau pokoknya itu kalian atur gitu. Itu intinya dari divisi manajer ini gitu ya Mas Alfian ya. Iya betul banget Mas Randy. Nah, itu jadi kesam kalau jadi jangan sampai salah persepsi ya kalau divisi manajer itu useless di robotika. Padahal itu divisi yang sangat penting di robotika untuk mengatur semua yang ada di robotika gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Yang teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau gimana sebelum kita akhiri kelasnya? Oke, nanti kalau nggak ada mungkin nanti itu ya saya share juga ya, nanti Mas Alfian juga nanti kayak list-list tadi toolsnya itu, kalau kalian mau cari-cari nanti saya share juga di grup toolsnya, misal Trello, Pitch tadi.
nanti saya share di grup atau enggak Mas Alfian nanti. Oke, kalau nggak ada mungkin untuk benar nggak ada nih yang ingin ditanyakan. Halo? Tidak Mas, tidak. Oke, kalau tidak ada mungkin sekian untuk kelas pelatihan rutin untuk kelas manajer. Bila ada kekurangan dalam penyampaian Mas Alfian maupun kesimpulan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Mas Randy. Makasih semuanya. Oke, terima kasih.